Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqataha wa maktubun fil kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Profesor Dr. Kiai Haji Amin Suyitno MAG, yang saya hormati para dirjen di sini lengkap ya, para pejabat eselon 1, para staf khusus, kemudian juga staf ahli, tenaga ahli di lingkungan Kementerian Agama yang hadir. Lalu tentu yang kita sama-sama hormati, Sahibul Bait di sini, Pak Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Petangan Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar MA, PhD. Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta pejabat eselon yang hadir pada kesempatan ini di tempat yang sangat indah, sejuk ini, para rekan-rekan guru ya, hadir dalam rangka menciptakan suatu mempromosikan nasib untuk menjadi lebih baik, lebih profesional. Saya kira hari ini kita bersyukur betul, karena kalau tahun 2024 yang lalu kita hanya berhasil melakukan sertifikasi 29.933 guru. Tapi sekarang ini baru sampai pada bulan September kemarin, ya, baru sampai akhir Agustus, ya, kita sudah melakukan sertifikasi 206.411. Ini artinya, ya, rezim Pak Prabowo ini untuk Kementerian Agama sudah melakukan sertifikasi meningkat menjadi 700%. Biasanya peningkatan itu maksimum 100%, ini 700%. Dengan menghabiskan anggaran 165 triliun. Saya ulangi, 165 miliar ya, 128.800.000 rupiah. Angka 165 miliar tidak sedikit dalam era efisiensi seperti ini. Karena kita sadar Kementerian Agama itu bahwa kata kunci untuk mengembangkan suatu bangsa, nomor satunya ialah pendidikan. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, salah satu subkulturnya itu adalah guru itu sendiri. Karena itu tentu kita tidak hanya ingin melihat kuantitas begitu banyaknya guru yang tersertifikasi, tapi kita ingin melihat kuantitas ini berbanding lurus dengan kualitas guru-guru itu. Maka itu pada kesempatan ini kita melakukan proses sertifikasi profesi guru
dalam jabatan page 3 ini. Guru yang profesional itu kita harus mengukur dalam 4 kriteria. Pertama adalah learning how to learn. Ya, belajar bagaimana belajar. Jadi belajar itu pun juga perlu pelajaran. Belajar bagaimana belajar. Learning how to learn. Dan tentu otomatis juga belajar bagaimana mengajar. Learning how to teach. Nah, ini porsi guru ini harus mampu menginternalisasikan kepada muridnya belajar bagaimana belajar. Setiap anak-anak murid itu diajarkan bagaimana belajar. At-ta'limul muta'allim dalam pendidikan agama ini ya sangat penting. Di sini lengkap tadi ya tokoh-tokoh yang baca doa, sekaligus saya ingin secara khusus memberikan salam khusus lagi ya kepada rekan-rekan yang memimpin doa lintas agama. Itu satu pemandangan yang sangat indah ya. Kemudian juga yang ketiga adalah teach how to learn, mengajar bagaimana belajar. Jadi seorang guru bagaimana mengajarkan bagaimana murid itu belajar. Dan tentu juga di sinilah tempatnya teaching how to teach, mengajar bagaimana mengajar. Jadi 4 komponen ini selalu kita harus pisahkan dalam diri kita sebagai seorang guru. Belajar bagaimana belajar. Ya, belajar bagaimana mengajar. Mengajar bagaimana belajar. Dan mengajar bagaimana mengajar. Jangan disatukan. Itu namanya tidak profesional. Profesionalisme ialah melakukan pemisahan secara rigid satu komponen dengan komponen yang lain sehingga terkesan subsistem yang satu saling menyatukan dengan subsistem yang lain, tidak acak-acakan. Yang kedua saya ingin sampaikan kepada para guru. Guru itu sebetulnya bahasa yang sangat mulia. Bahasa Hindu itu, saudara kita agama Hindu di sini, bahasa Sanskerta. Guru itu dari 2 akar kata. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru ialah obor untuk mengusir kegelapan. Jadi kalau tidak berhasil menyalakan lentera hati muridnya, maka itu bukan seorang guru yang baik. Ya. Seorang guru ya, itu tidak diukur kehebatannya, keberhasilan mereka membuat anak-anaknya tuh menangis terseduh-seduh karena sentuhan rasanya. Seorang guru juga tidak diukur kehebatannya karena berhasil membuat anak-anak muridnya itu ketawa terpingkal-pingkal karena lucunya. Guru tidak identik dengan mubalik, penceramah. Guru adalah seorang pengajar dan juga seorang pendidik. Ya. Jadi bukan diukur ukurannya hebat membuat anak itu terpingkal-pingkal atau menangis terseduh-seduh. Ukuran keberhasilan seorang guru, seberapa besar guru itu mampu menyalakan lentera hati di dalam hati anak-anak muridnya. Ya, dengan demikian, sesungguhnya kehebatan seorang guru itu bukan karena mereka itu mampu mengajar dengan baik. Tetapi guru yang hebat ialah guru yang mampu membelajarkan muridnya dengan baik. Mengajar dan membelajarkan beda.
Kalau mengajar, gurunya yang aktif, muridnya pasif. Tapi kalau membelajarkan anak-anak murid, gurunya yang pasif dan muridnya yang aktif. Ini yang disebut dengan active learning. Iya, itulah tadi. Seorang guru harus memahami filosofi learning how to learn. Iya. Belajar bagaimana belajar. Seandainya kita adalah orang yang terajar oleh guru yang mengajar. Bagaimana sikap, attitude kita yang baik sebagai seorang murid. Nah, kemudian mengajar, ya, belajar bagaimana mengajar. Ya, kita juga harus self study, ya. Belajar sendiri bagaimana menjadi seorang pengajar yang baik. Tidak mesti harus kita dipandu oleh sebuah hasil penataran atau hasil bacaan. Setiap guru itu punya karakternya masing-masing. Dan karakter itu tidak bisa dikopi oleh orang lain. Milikilah dirinya sendiri sebagai seorang pengajar. Be yourself as a teacher. Ya. Kita punya nilai distintif. Jangan diseragamkan. Anak-anak kita itu nanti jenuh. Dari A sampai Z gurunya kok sama metodologinya. Tetapi ya kita punya local creation, ya. Jadi kearifan-kearifan individu bagaimana mendekati murid itu kita tampil beda dengan guru-guru yang lain. Maka itu guru itu dalam bahasa Sanskerta itu padanannya dalam Islam itu mursyid. Tidak semua pengajar itu pendidik. Dan tidak semua pendidik itu mursyid. Dan tidak semua mursyid itu syekh. Seorang pengajar itu hanya melakukan transformasi pengetahuan, keilmuan kepada muridnya. That's it, sudah selesai. Seorang pendidik tidak cukup hanya melakukan transformasi knowledge kepada muridnya. Sudah itu tidak ada semacam pengukuran seberapa besar pendidikannya itu memberikan pengaruh terhadap kognitifnya dan attitude-nya, skill-nya anak-anak itu. Itulah pendidik. Dan mursyid itu lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena seberapa besar anak-anak itu mampu melakukan consciousness, realizing, menghayati, dan kemudian menjebarkan apa yang diajarkan itu. Dan di atas mursyid masih ada yang disebut dengan syekh. Syekh itu apa? Ya, tanda kutip nabi ya, di situ ya. Dia mampu melakukan pembelajaran secara transcendent. Jadi mampu mengajar kepada muridnya secara remote control, secara transcendent. Ya, sekalipun dia tidak hadir di kelas, tapi jalinan kebatinan anak dengan muridnya persis jalinan kebatinan ada seorang murid, seorang anak dengan ibunya atau bapaknya. Itulah syekh. Makanya itu di dalam kitab At-Ta'limul Muta'allim, buku kecil tetapi saya kira juga sangat bagus di lingkungan pondok pesantren. Pesantren itu sebetulnya juga bahasa Hindu sebetulnya. Ada suatu tempat di mana sang guru bisa mentransfer ilmunya di situ. Dalam agama Hindu, correct me if wrong, jadi guru itu bukan hanya pintar mengajar, bukan hanya pintar menjadi contoh, ya, mengetahui apa yang dilakukan dan melakukan apa yang diketahuinya. Ya. Tetapi lebih dari itu, melakukan ittihad, melakukan being the oneness, each others, menjadi satu yang tak terpisahkan antara dirinya dengan muridnya. Itulah guru. Maka itu guru itu
ialah orang yang mengajar bukan dengan reasonnya, bukan dengan inteleknya, tetapi mengajar dengan spiritualnya. Ya. Guru ya tidak gampang, harus menjalani meditasi bertahun-tahun untuk sampai ke makam guru. Untuk menjadi mursyid, apalagi syekh, itu perlu berguru, nyantri dulu sekian lama, baru bisa menjadi guru. Gampang sekali menjadi pengajar, agak lebih sulit sedikit menjadi pendidik. Ya. Pengajar itu akan melahirkan ilmuwan. Ya. Tapi pendidik itu akan melahirkan intelektual. Dan guru akan melahirkan cendekia. Apa bedanya ilmuwan, intelektual, dan cendekiawan? Ilmuwan itu pintar, cum laude, tapi dia nggak mesti harus mengamalkan apa yang dia tahu. Dia saintis murni. Ya. Tapi kalau intelektual, dia sudah mulai mengamalkan apa yang dia ketahui. Intelek itu juga sering dipahami keliru, Bapak Ibu sekalian. Wah, intelektual itu seolah-olah akal. No. Lihat dalam kamus. Intelektual itu sifatnya spiritual juga. Lain intelektual, lain reason. Reason dalam bahasa Inggris itu ya cerebrofit atau akal, logik gitu. Tapi kalau intelektual itu sudah masuk ke dalam wilayah alam bawah sadar juga. Penggoresan alam bawah sadar itulah yang disebut dengan intelektual. Jadi spiritual juga. Nah, jadi kalau intelektual itu lebih tinggi daripada seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan itu pinter, tapi belum tentu mengamalkan apa yang dia ketahui. Intelektual, selain dia pintar, tapi sudah mulai menyadari pentingnya mengamalkan apa yang dia ketahui. Tapi kalau cendekiawan, di samping dia tahu, dan di samping dia mengamalkan sendiri, juga punya resonansi keilmuannya itu dengan masyarakat sekitar. Jadi ada amal sosialnya ilmu pengetahuan itu, itulah yang disebut dengan kecendekiawan. Semua cendekiawan itu intelektual, ya, tapi tidak semua intelektual itu ilmuwan. Semua intelektual itu adalah ilmuwan, tapi tidak semua ilmuwan itu intelektual. Nah, kalian sebagai seorang guru itu setara dengan mursyid. Mursyid itu bukan mengajar dengan rasio, ya, tapi mengajar dengan rasa. Seorang yang mengajar dengan rasio itu adalah pengajar. Seorang yang mengajar dengan rasa dan rasio, itulah yang disebut dengan guru. Kalian profesinya guru, bahasa Arabnya mursyid. Bagaimana caranya menjadi seorang guru? Seorang guru yang sejati melakukan proses pembatinan terhadap materi ajarnya untuk diinstal ke dalam benak anak muridnya. Ya, itu beda. Mengajar dengan rasio dan mengajar dengan rasa. Mengajar dengan rasio itu pengajar. Mengajar dengan rasa itu pendidik. Kalian tentu sebagai guru agama apapun kalian, jadilah seorang guru. Jadilah seorang mursyid. Ya. Jadilah seorang syekh. Jadi seorang guru agama pasti sangat beda dengan seorang guru sekuler. Ya. Kalau guru sekuler hanya guru di depan kelas. Tetapi guru agama, guru di luar kelas juga. Ya. Neces pakaiannya, jilbabnya di dalam kelas. Begitu pergi ke mall, setengah telanjang dia. Itu pengajar, itu bukan pendidik. Seorang pendidik itu benar-benar konsisten, istiqamah menjalankan apa yang dia ketahui. Jadi inilah teman-teman para guru, tanggung jawabnya besar.
Tidak mungkin kita bisa menginstall, mendoktrin, melakukan proses indoktrinasi kepada jiwa seorang murid kalau kita tidak melakukan proses consecration. Apa itu consecration? Penghayatan lebih mendalam, vers to versen, Belandanya itu ya. Jadi ada penghayatan lebih mendalam, ya, at-ta'lim yang sangat kuat. Bagaimana caranya itu? Ya kita harus mampu seperti teh itu ya. Teh celup itu nanti bisa disebut teh kalau teh celup itu menjadi merah. Kalau dicemplungkan lantas diangkat itu belum berubah tuh. Itu masih air putih tuh. Tapi yang dimaksud consecration itu celupkan ke dalam air panas itu, merah betul gelas itu airnya, itulah disebut dengan proses pembatinan, consecration process. Ya, meminjam bahasa gereja itu pembaptisan. To indoctrinate, melakukan proses indoctrination, penyusupan yang sangat dalam. Itulah seorang guru. Nah, inilah yang disebutkan dalam kaidah ta'lim kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam ini, maka inilah nanti yang akan mendarat di dalam batin para murid. Ya. Murid itu juga sebetulnya bahasa Arab. Murid itu padanannya itu mursyid. Sayang sekali murid itu ya menjadi bahasa Indonesia tidak ikut padanannya, yaitu mursyid. Muridon ya padanannya nanti adalah mursyidon. Ya. Kalau muallim, pengajar, padanannya adalah ustadzun. Tapi kalau mursyid, padanannya adalah nanti murid. Jadi murid itu dari akar kata arada yuridu muridon. Muridon itu bahasa tasawuf itu. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah, itu disebut dengan murid. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya guru, itu siswa. Ya. Itu anak sekolahan. Jadi tidak semua anak sekolahan itu murid. Tidak semua siswa mahasiswa itu murid. Murid itu adalah kesiapan seseorang untuk mencari ilmunya Allah. Itu disebut murid. Suatu kesungguhan untuk mencari ilmunya Allah, itu disebut dengan murid. Kalau kesungguhan untuk mencari ilmunya guru, itu namanya siswa, mahasiswa, at-tullab. Nah, sayangnya tidak menjadi kata majmuk, murid, mursyid. Tapi ini murid, guru. Tapi enggak apa-apa. Ambillah bahasa Hindunya tadi, guru itu adalah seseorang yang mumpuni sampai ke tingkat puncak, bertahun-tahun bersemedi di gua-gua, di gunung-gunung, baru bisa menjadi seorang guru. Coba tanya Pak Dirjen Hindu. Guru itu tidak gampang ya Bapak. Guru itu betul-betul mencemplungkan diri, menyatu dengan alam. Dia mampu meresapi apa yang dia ucapkan. Itu baru bisa disebut dengan guru. Mursyid, sama itu. Ya. Maka itu persiapan mengajar seorang guru, seorang mursyid, itu bukan di laptopnya saja. Bukan di buku catatan mengajarnya. Persiapan mengajarnya seorang mursyid, seorang guru, tengah malam dia salat tahajud. Ya Allah, besok saya akan mengajarkan bab kebersihan, kitabut tahara. Salat tahajud. Sebelum pergi ke sekolah, salat duha, tambah lagi 2 rakaat, salat hajat. Ya Allah, sebentar lagi saya mengajar, berkahilah anak-anak saya. Nah, sebelum masuk di kelas, baca surah Al-Fatihah. Ya. Surah pembuka, bukakanlah pintu ma'rifah anak-anakku semua. Sebelum mulai mengajar, anak-anak, mari kita berdoa dulu. Jadi berlapis-lapis persiapan mengajarnya seorang guru.
Tapi persiapan mengajarnya seorang pengajar, nggak ada seperti itu. CBSA, cara belajar siswa aktif, nggak perlu macam-macam. Langsung aja to the point. Ya, digunting semua yang tidak perlu. Padahal Quran mengatakan, ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utus nabi di dalam diri kalian, di dalam diri kalian. Yatslu alaihim ayatina, membacakan ayat-ayat Tuhan. Kemudian bagaimana caranya? Wa yuzakkikum, kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi tazkiyah dulu baru ta'lim. Tazkiyah itu artinya pembersihan, pensucian pikiran, jiwa, hati, badan, pakaian. Itu namanya tazkiyah. Jangan langsung mengajar sebelum melakukan proses cleaning and cleansing terhadap murid kita. Pensucian, pembersihan diri. Itu yang disebut tazkiyah summa ta'lim. Guru yang melakukan ta'lim tanpa tazkiyah itu bukan seorang pendidik, itu hanya pengajar. Makanya itu, sebelum membersihkan anak didik, maka kita sebagai guru harus lebih bersih. Lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, syurutul murid itu ada 6. Syaratnya menjadi murid itu ada 6. Sedangkan syurutul muallim, syaratnya menjadi seorang guru itu ada 12. Jadi lebih ketat aturannya menjadi guru daripada menjadi murid. Jangan hanya menerapkan tata tertib yang sangat ketat terhadap muridnya, tapi gurunya tidak punya tata tertib. Nah, lihat ini. Jadi guru itu betul-betul perlu melakukan proses pembatinan materi ajarnya. Ya. Dan guru itu mestinya nabi kecil, ya. Harus menjauhi dosa. Bukanlah seorang guru kalau langganan dosa. Kumpul kebo, melakukan perzinahan. Itu enggak guru itu. Ya. Seorang guru itu harus suci di langit, suci di bumi. Kalian tidak gampang menjadi seorang guru. Kalau enggak sanggup, lebih serahkan mandatnya. Aku enggak sanggup, Bapak. Maka itu guru betul-betul melakukan proses pemberkahan, tabarruk terhadap muridnya. Inilah saya harapkan kepada saudara-saudara sekalian. Jadilah guru. Dan menjadi seorang guru itu suci, Bapak Ibu, teman-teman. Tidak gampang. Sebelum para orang lain masuk surga, maka guru terlebih dahulu harus masuk surga duluan. Amal jariah, ya. Semua murid yang pernah kita ajar dan mengamalkan ilmu yang diajarkan itu, maka sekalipun 1000 tahun yang lampau kita wafat, maka tetap kita dapat profitnya materi ajar kita itu. Makanya itu, semua profesi yang paling bagus profesi itu adalah guru atau dosen. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Ya. Tetapi insya Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah memintarkan orang yang bodoh. Itu amal jariah. Lebih kuat amal jariahnya daripada pedagang membangun masjid. Jadi kalau orang kaya hanya membangun masjid, tapi guru membangun sajid. Mana lebih mulia, masjid atau sajid? Masjid itu adalah tempat sujud. Al-ardu masjidun, semua permukaan bumi itu masjid. Tapi as-sajid ialah orang sujud. Jadi donatur orang kaya itu membangun masjid tempat sujud, sedangkan guru itu membangun sajid, membangun orang sujud.
Orang sujud itu orang yang sujud di masjid itu yang dibangun oleh guru. Sedangkan orang kaya hanya membangun fisik masjid. Mana lebih mulia, masjid atau orang sujud di masjid? Maka itu kalian profesinya luar biasa. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.